Oke semuanya, pada video ini kita akan membahas soal jawab persamaan lingkaran. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita akan ingat kembali persamaan lingkaran. Kalau misalnya kita punya lingkaran berpusat di titik misalkan A, B. Jadi ini pusat lingkarannya. Dengan jari-jarinya adalah R. Bagaimana kita menyusun persamaan lingkaran? Masih ingat? Ya, persamaannya adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya pusat dan jari-jari, kita tinggal masukkan ke dalam bentuk persamaan ini. Tetapi kadangkala di dalam soal yang sering kita temukan tidak diberikan jari-jari misalnya, tetapi hanya diberikan misalkan titik yang dilalui oleh lingkaran. Jadi diketahui misalnya hanyalah titik pusatnya A, B. Kemudian ada sebuah titik yang dilalui oleh lingkaran itu. Bagaimana kita akan menggunakan rumus ini? Tentu saja kita butuh jari-jari ya. Jari-jari sudah jelas adalah jarak dari titik pusat ke lingkaran, ke titik yang ada di lingkaran ini, misalkan titik A begitu. Nah, bagaimana kita menentukan jari-jarinya? Kita menggunakan rumus jarak 2 titik. Kalau kalian masih ingat apa itu jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik kita misalkan di sini R aja ya, karena ini berkaitan dengan lingkaran, adalah akar dari selisih X dari kedua titik ini. Jadi kalau A-nya kita misalkan adalah X1 atau kita menggunakan PQ aja ya, ke titiknya P, Q begitu. Nah, jarak dari titik pusat ke titik A atau ini namanya jari-jari, selisih dari X. Jadi kita kurangi saja, bebas sih P min A atau A min P, boleh, kuadrat ditambah selisih dari yang Y-nya, yaitu Q min B kuadrat. Nah, seperti ini ya, untuk mendapatkan jari-jarinya. Kira-kira seperti itu bentuk umum dari persamaan lingkaran. Kalau misalnya lingkarannya berpusat di 0,0, berarti A dan B-nya 0. Otomatis A min 0, X min A ya, X min 0 berarti X kuadrat plus Y min B-nya Y kurang 0 berarti Y saja. Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Pusatnya berarti 0,0 ya. Jari-jarinya masih R. Nah, di dalam video ini kita akan membahas beberapa soal, tetapi ada variasi soal ya, yang mungkin nanti akan kita berikan lagi materi yang terkait. Sebaiknya kita mulai saja pembahasan soal yang pertama. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan melalui titik 3, min 2. Nah, berarti ini lingkarannya sudah diketahui pusat A, B-nya adalah 3,2 ya. Dan melalui titik 3, min 2 ini titik di luar lingkaran. Maka yang kita butuhkan adalah jari-jarinya. Masih ingat tadi jari-jari apa? Jari-jari adalah akar dari selisih nilai X. Kalau begitu kita kurangi saja 3 kurangi dengan 3 ya. Kita kurangi itu. Jadi kita tulis R sama dengan 3 kurang 3 langsung saja 0. 0 kuadrat jelas 0. Nah, kita kurangi yang Y, min 2 kurang 2.
atau 2 kurang min 2. Dia boleh dibalik ya. Hasilnya 4 atau min 4 ya. Min 2 kurang 2 min 4 atau 2 dikurangi min 2 4. Yang jelas hasil kuadratnya sama, yaitu 16. Kalau begitu R kita adalah akar 16, yaitu 4. Sehingga ini tinggal kita susun persamaan lingkarannya. X dikurangi titik pusat. Kita tahu tadi titik pusatnya adalah titik pusat dari lingkaran kita, yaitu 3,2. Jadi kita gunakan X min A, X min 3 kuadrat ditambah Y min B, yaitu Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 4 kuadrat. Atau mau kita tulis langsung 16 juga boleh ya. Nah, ini tinggal kita uraikan per pangkatan 2. Masih ingat ya cara memangkatkan? X min 3 pangkat 2, caranya X-nya dipangkatkan 2, berarti X kuadrat. Lalu, ada pengali 2-nya, jadi seolah-olah ya, kita ambil 2 yang ada di atas ini, kalikan ke X dan ke negatif 3. 2 kalikan ke X, 2X kali negatif 3 min 6X. Nah, seperti itu. Kemudian, min 3 yang kita pangkatkan 2. Jadi gantian ya. Min 3 kuadrat adalah 9. Bisa ya. Kalau ini ragu, boleh ditulis X min 3 kali X min 3. Tentu hasilnya akan sama X kuadrat min 6X plus 9. Lalu ini juga sama caranya, Y-nya dikuadratkan. Kemudian kita kalikan 2 ke Y dan min 2. Jadi 2Y kali min 2, min 4Y. Lalu min 2 kuadrat adalah 4, positif ya. Hasilnya 16, seperti ini. Atau langsung saja 16 yang ada di kanan, kita pindah ke kiri jadi negatif 16. Nah, di kanannya jadi 0. Seperti itu. Kita sederhanakan, tulis dulu X kuadrat. Lalu kita tulis yang Y kuadrat. Jadi kita kumpulkan X lalu Y ya. Kemudian, yang ada X-nya min 6X. Lalu min 4Y. Koefisiennya di sini ada 9. Tambah 4, 13 ya. 13 kurangi 16. Min 3. Sama dengan 0. Nah, ini jawaban dari persamaan lingkaran yang dimaksud. Coba kita cek. X kuadrat Y kuadrat min 6. Jadi di sini min 6 dan min 4Y ya. Min 6 min 4Y. Min 3. Berarti yang A ya jawabannya. Min 6X min 4Y min 3 sama dengan 0. Seperti itu. Kita langsung saja ke soal kedua. Nah, titik pusat sudah diketahui min 2,3. Diameternya 4 akar 2. Kalau kalian ingat, mencari jari-jari adalah setengah diameter. Berarti 4 akar 2-nya dibagi 2. Berarti jari-jarinya adalah 4 dibagi 2, 2. Berarti jari-jarinya 2 akar 2. Maka kita tinggal menyusun persamaan lingkaran dengan mengambil titik pusatnya min 2,3 ya. Jadi pusatnya kita tulis dulu min 2,3 dengan jari-jarinya tadi 2 akar 2. Masih ingat ya rumusnya? X min A dikurangi A-nya min 2. Berarti ditambah 2. Kemudian kita pangkat 2 ditambah Y min nilai Y yang ada di sini 3 ya. Jadi pusatnya nilai Y-nya 3, berarti min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 2 akar 2 kita pangkat 2. Nah, tinggal kuadratkan ini X kuadrat plus, ya kalikan ya, 2 kali 2, 4 kali X, 4X.
tambah 2 kuadratnya 4. Nah, yang X-nya sudah selesai. Lalu yang Y kuadrat dikurang 2 kali 3, 6 ya. 6Y plus 9. Oke. 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 2 kuadratnya 4 kali 2 berarti 8. Nah, sekarang kita susun X kuadrat. Lalu kita tulis Y kuadrat. Lalu yang ada X-nya 4X min 6Y ya. Min 6Y. Nah, kita perhatikan koefisiennya ini 4 dan 9. 4 tambah 9 adalah 13. 8-nya di kanan kita pindahkan ke kiri jadi negatif 8. Yang ini ya, kita pindahin negatif 8. Jadi 13 dikurangi 8 adalah 5. Jadi kita tulis ini plus 5 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya. Jadi koefisien X-nya 4, ini 6, jadi 4 min 6, 5 kita cek. 4 min 6, 5. Oke, jawabannya adalah yang E. 4X min 6Y plus 5. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Sekarang lingkarannya berpusat di min 5, min 3 dan menyinggung sumbu X. Nah, bagaimana kita mencari jari-jari dari lingkaran ini? Kalian perhatikan pusatnya adalah min 5, min 3 serta menyinggung sumbu X. Kalau masih ingat ya, kita anggap ini adalah bidang XY kita, ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y. Kalau kita ingin mencari titik pusat, ini hanya ilustrasi. Min 5, ini misalkan min 5 di sini. Min 5, min 3, misalkan di sini min 3. Maka titik pusatnya di sini ya. Min 5, min 3. Nah, menyinggung sumbu X. Berarti jari-jarinya yang mana? Menyinggung sumbu X. Jelas ya, lingkaran yang kita inginkan harus menyinggung sumbu X. Berarti ke arah atas ini merupakan jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Dia sejajar dengan ini ya, 3. Berarti jari-jarinya 3. Nah, kalau seandainya kita akan menggambar, tentunya kita akan menggambar lingkaran di sini ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau pusatnya adalah A, B ya. A, B-nya kan bisa bilang positif negatif. Kalau dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya kita ambil nilai apa? Nilai X atau nilai Y? Yang kita ambil adalah, perhatikan, ini menyinggung sumbu X, ternyata nilainya itu dia akan sejajar dengan nilai Y. Maka nilainya adalah nilai mutlak B. Jadi kita ambil dari yang Y-nya ya, B. Jadi kalau tadi kita punya pusatnya adalah min 5, min 3, nanti tanpa kita menggambar, dia misalkan menyinggung sumbu X. Menyinggung ya. Maka jari-jarinya kita ambil dari nilai Y, yaitu jari-jarinya 3, nilai mutlaknya. 3 yang kita pakai. Nah, kalau seandainya soal ini diganti, lingkaran yang menyinggung sumbu Y, maka nilai yang kita ambil sebagai jari-jari adalah nilai X-nya ini, yaitu 5. Semoga bisa dipahami ya. Kalau begitu, sekarang kita tinggal menyusun persamaan lingkaran berpusat di min 5, min 3, jari-jari 3. Jadi pusatnya kita tulis lagi, min 5, min 3. Dengan jari-jari adalah 3 ya, karena menyinggung sumbu X, jadi kita ambil nilai Y-nya, yaitu nilai mutlaknya dari min 3 itu 3. Lalu kita susun seperti sebelumnya, X dikurangi min 5, berarti jadi ditambah 5 kuadrat, ini kita cepat. Lalu Y dikurangi min 3, berarti Y tambah 3 kuadrat, sama dengan R kuadrat.
Kita boleh tulis 3 kuadrat atau kalau mau langsung 9 juga boleh ya. Nah, di sini kita uraikan seperti sebelumnya. X kuadrat 2 kali 5 10x ditambah 5 kuadrat 25. Kemudian Y kuadrat 2 kali 3 6 6Y tambah 3 kuadrat 9. Ini sama dengan 9. Nah, ini 9-nya sama-sama ada di kanan kiri ya. Kita kurangi aja. Jadi hilang 9 ya. Berarti yang tersisa adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita kumpulkan X kuadrat Y kuadrat dulu. Kemudian 10X. Lalu 6Y. Nah, koefisien yang masih ada adalah 25 ya. Jadi ini plus 25 sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi koefisiennya 10, 6, 25. Kita cek. 10, 6, 25 yang D ya opsinya. Jadi kalau menyinggung sumbu X, maka jari-jari yang diambil yang nilai Y ini. R-nya 3. Kalau soal ini diganti menyinggung sumbu Y, maka nilai jari-jarinya diambil yang 5. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke soal keempat. Jika AB adalah diameter suatu lingkaran dengan A 2,7 B 2,-1, maka persamaan lingkaran ini apa? Sebenarnya kita bisa gambar ya titik A dan B 2,7 2,-1. Kita cek ya 2,7 dan 2,-1. Kira-kira ini untuk membantu kita 2,7. Misalkan ini adalah 2 dan ini nilainya 7, maka ini adalah titik A 2,7 ya. Kemudian kita juga punya titik B 2,-1. Nah, ini misalkan -1, maka titiknya ada di sini ya. Nah, ini titik B. Ketutup angka 2-nya kita tulis di atas. 2,-1. Nah, AB adalah diameter dari suatu lingkaran. Bisakah kita mencari titik pusat dan juga jari-jari dari lingkaran ini? Nah, ini cukup mudah karena garisnya bisa ditarik langsung ya. Seperti ini. Berapa jarak dari 7 ke -1? Tentu saja jarak ini adalah 8 ya. Oleh karena itu jari-jarinya setengahnya, yaitu panjangnya 4. Kalau ini nilainya 4, maka pusat ini ada di mana? Kita kurangi saja. 7 kurang 4 berarti nilai ini adalah 3. Jadi kita punya pusat dari lingkaran kita adalah X-nya 2, Y-nya 3 dengan jari-jari 4. Nah, ini karena nilai X-nya tadi sama ya, titik A dengan B. Kita dengan mudah bisa gambar saja dan mencari titik pusatnya dan juga jari-jari. Seandainya nanti titik A dan B-nya, nilai X-nya atau nilai Y-nya tidak sama, jadi tidak berupa garis vertikal atau horizontal, masih bisa ya. Kita pertama cari dulu jarak AB. AB kita menggunakan jarak 2 titik. Nah, kalau sudah didapatkan AB menggunakan jarak 2 titik, masih ingat jarak 2 titik ya? Akar dari selisih X kuadratnya ditambah selisih dari Y-nya dikuadratkan. Ya, seperti itu. Ini kalau misalnya titik A ini kita ibaratkan sebagai X1, Y1 seperti ini. Kemudian B-nya misalkan X2, Y2. Maka jarak titik AB ya di sini saja kita tulis. Berarti AB itu jaraknya jadi apa? Jarak 2 titik selisih dari X, jadi X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini boleh dibalik ya, boleh juga Y1 mengurangi Y2 atau X1 mengurangi X2 kuadrat, hasilnya akan sama. Nah, AB-nya nanti jadi diameter, maka R-nya ya udah setengah dari AB, begitu ya.
Nah, bagaimana menentukan titik pusatnya? Kalau tadi titik pusatnya 2,3. Bisakah kalian perhatikan? Tadi kita punya titiknya 2,7 dan 2,1. Bagaimana mendapatkan 2,3? Nah, seolah-olah untuk titik pusat itu nilai A-nya ya. Seolah-olah itu berasal dari apa? X1. Kita tambahin saja nilai X-nya. X1 tambah X2 lalu dibagi 2. Nah, karena sama-sama nilainya adalah 2, 2 tambah 2 4 bagi 2 ya masih 2 ya. Lalu nilai B untuk titik pusatnya sama. Y1 tambah Y2 kita bagi 2. Nah, dalam hal ini Y1-nya 7, Y2-nya -1. 7 tambah -1 adalah 6. 6 dibagi 2, 3. Maka kita peroleh titik pusatnya 2,3. Nah, seperti itu mencari titik pusat dan juga jari-jari. Kalau ini bisa digambar dengan mudah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menggunakan rumusnya ini, boleh. Sekarang kita akan menyusun jawaban ya. Dari persamaan ini, kita sudah memperoleh titik pusat dan jari-jari, maka tinggal kita gunakan saja ya. Pusatnya sudah tahu tadi 2,3. Jadi jelas hasilnya nanti berupa X kurang 2 karena pusatnya 2,3. Jadi X kurang 2 kuadrat plus Y min 3 ya kuadrat. Jari-jarinya tadi 4. Maka ini jadi 4 kuadrat 16 ya. Nah, sebenarnya ketika kita melihat ini, menguraikan ini sangat mudah ya. Pasti akan muncul X kuadrat. Ya, harus ada X kuadratnya. Dari sini akan muncul Y kuadratnya, udah jelas. Untuk koefisien X-nya dari mana? Kita peroleh dari 2 kali min 2 ini ya. 2 kali min 2 min 4. Nah, pasti yang ada min 4X. Mana nih yang ada min 4X? Nah, antara C dan D ya. Min 4X, min 4X. Kemudian untuk Y, yang mana nilainya? Kalau diperhatikan dari bentuk ini, nilai Y-nya nanti akan min 6Y. Nah, tidak perlu kita sederhanakan koefisien, satu-satunya jawaban hanyalah yang C, yang muncul min 4X dan min 6Y ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau uraikan koefisiennya, ini jelas menghasilkan nilai min 2 kuadrat 4, dan yang di Y-nya ada nilai 9. 4 tambah 9 berapa? 13. Lalu 16-nya pindah ke kiri, kurangi 16. Dari sinilah nilainya 13 kurang 16 min 3. Nah, jelas ya. Jadi kalau kalian sudah sering mengerjakan soal lingkaran ini, akan lebih cepat dan mudah dalam memangkatkan 2 dan juga menyederhanakan bentuknya. Untuk soal nomor 5 ya. Persamaan lingkaran melalui min 3,4 dan pusatnya terletak pada garis 3x min 2y plus 1 sama dengan 0 dengan absis 5. Absis ini berarti nilai x ya. Berarti pusatnya 5, berapa? Nah, karena terletak pada garis 3x min 2y plus 1 sama dengan 0, kita ganti saja x di sini dengan 5. Jadi 3 kali 5, 15 min 2y plus 1 sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan, 15 plus 1 adalah 16 ya. 16 min 2y 0. Berarti y-nya adalah 8 ya. Karena 16 dikurangi 2 kali 8, 16 kurang 16 adalah 0. Berarti pusat lingkaran ini adalah 5,8. Dan dia melalui min 3,4. Nah, ini sama seperti soal yang pertama. Kita sudah punya pusat 5,8 dan melalui min 3,4. Kita hanya butuh jari-jarinya. Masih ingat ya rumus jari-jari? Kalau melalui 2 titik, jadi kita cari R. Tulis dulu pusatnya. Pusatnya adalah 5,8 dan dia melalui titik A min 3,4. Untuk jari-jari adalah akar dari
selisih nilai X, itu 5 dikurangi min 3 adalah 8 ya, 8 kuadrat, 8 kurang 4, yang Y nya juga 8 kurang 4, 4 kuadrat. Jadi ini kalau kita sederhanakan, 64 tambah 16 berarti 80, akar 80 R nya, maka R kuadrat adalah 80. Kita tinggal masukkan ke persamaan lingkaran. Nah, ini bentuknya sudah bentuk dasarnya ya. Kita punya R kuadrat adalah 80. Maka persamaan lingkarannya X min 5, yang mana X min 5? X min 5 ada ini, Y min 8 sama dengan 80. Berarti jawabannya yang E.